Semoga hari ini yang sakit itu bisa disembuhkan, yang sehat tetap sehat, ya. Jadi kita semua bisa selalu dalam keadaan sehat. Oke, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika yang kemarin. Masih ingat matematika minggu lalu ya, hari Kamis minggu lalu kita belajar apa yang masih ingat? Ada yang masih ingat tentang apa? Minggu lalu kan kita sudah belajar matematika, cuma tidak melalui Zoom. Bapak hanya memberikan materi video, lalu kalian mengerjakan tugas. Masih ingat tugasnya apa? Lupa, Pak. Wah, lupa. Oke, langsung saja ya Bapak tampilkan PowerPoint-nya sebentar. Oke, terlihat? Bentar. Oke, ya. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Bentar, Bapak stop dulu sebentar. Oke ya, jadi materi hari ini adalah kelanjutan dari materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang data dan pengumpulannya, ya. Mengumpulkan data, lalu menyajikan data dalam bentuk tabel. Masih ingat? Ingat kan? Nah, Masih. hari ini kita akan melanjutkan materinya karena pengumpulan data itu tidak hanya dalam bentuk tabel. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi materi tentang pengumpulan data. Oke, sebelum melanjut ke pengumpulan data yang lain, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan data. Data itu adalah sekumpulan angka dan huruf yang diperoleh melalui proses pengamatan dan pencarian. Ya, kalian tidak perlu mencatat, kalian cukup perhatikan saja. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tanyakan ya, langsung bersuara. Ya, ya, datanya itu bisa berupa angka dan bisa berupa huruf. Maksudnya bagaimana? Contoh, pada pertemuan minggu lalu kan kita sudah belajar tentang data apa, masih ingat? Data tinggi badan ya. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang pengumpulan data tinggi badan, di mana ada yang 125 cm, 130 cm, sampai yang tertinggi itu 160 cm. Nah, itu disebut data, ya. Disebut data. Angkanya yang mana? Ya, yang angkanya yang 130, 125 itu adalah data yang berupa angka. Lalu hurufnya yang mana? Hurufnya adalah yang tinggi badan, gitu. Jadi kita tahu nih, tidak hanya sebatas angka, tapi juga ada data berupa huruf, yaitu yang kemarin contohnya adalah tinggi badan. Ada tidak contoh yang lain? Ada. Di sini Bapak berikan contoh. Ada data tinggi badan, data berat badan, ada juga data nilai ulangan. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya sebatas angka saja atau tidak hanya sebatas huruf saja, tapi harus ada keduanya. Supaya apa? Supaya data yang kita kumpulkan bisa kita olah atau bisa kita sajikan dengan lengkap. Karena ada kemarin, contoh, ada yang menuliskannya hanya ya, maka itu disebut data yang belum lengkap. Seperti itu ya. Itulah yang disebut dengan data. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup paham ya? Ini disebut data ya. Apakah hanya sebatas tinggi, berat, dan nilai ulangan saja? Tidak. Ya. Misal kalian mau mengukur jumlah kendaraan yang lewat di depan rumah kalian misalkan. Itu bisa. Itu disebut juga data. Atau misalkan kalian mau mengumpulkan data makanan kesukaan. Bisa. Gitu. Misalkan makanan kesukaan di keluarga kalian dikumpulkan, ada yang suka nasi goreng, ada yang suka nasi padang, ada yang suka yang lainnya. Seperti itu ya. Itu disebut data. Oke, sampai sini paham ya? Kalau nanti ada yang mau ditanyakan langsung saja. Oke, lanjut. Nah, cara mengumpulkan data itu ada 3 cara ya. Ada yang melalui angket,
ada yang melalui wawancara, dan ada yang melalui pengamatan langsung. Bedanya apa? Bedanya kalau angket atau disebut juga dengan nama lainnya kuesioner. Ya, angket atau kuesioner ini caranya bagaimana? Yaitu dengan memberikan selembar kertas atau bisa juga dalam bentuk Google Form kalau yang model sekarang. Kalau kalian masih ingat, kalian pernah kan waktu kita pertama kali masuk, Bapak memberikan Google Form pemilihan ketua kelas. Masih ingat? Nah, itu adalah Masih, Pak. salah satu contoh cara mengumpulkan data melalui angket. Jadi kalian diberikan formulir, karena Google Form berarti formulirnya dalam bentuk Google Form, lalu diisi, lalu nanti diolah datanya. Lalu siapa yang menang? Nah, itu contoh cara mengumpulkan data. Nah, kalau umumnya sebelum ada Google Form, itu biasanya diberikan dalam bentuk kertas. Jadi kalian diberikan kertas. Mungkin kalau yang biasanya di lingkungan sekitar kalian ada tuh pemberian angket gitu kan, dari RT, dari RW atau dari kelurahan. Contohnya seperti itu ya. Itu pengumpulan data. Atau misalkan ada pembagian KJP, pembagian bansos dan sebagainya. Itu juga ada yang berbentuk angket ya. Contoh seperti itu ya kalau yang angket. Lalu ada juga yang kedua dalam bentuk wawancara. Nah, kalau dalam bentuk wawancara ini kalian tidak memerlukan kertas selebaran lagi ya. Kalian bisa menanyakan langsung. Contoh misalkan kalian mau mengumpulkan data tinggi badan. Oke, misalkan Syafina mau mengumpulkan data tinggi badan. Syafina tanyakan ke temannya, misalkan Dira tinggi badannya berapa, Anissa tinggi badannya berapa, Najla tinggi badannya berapa, bisa melalui Japri, bisa melalui menanyakan langsung. Nah, itu disebut wawancara. Seperti itu ya. Jadi menanyakan langsung ke respondennya ya. Orang yang kita tanyakan itu disebut responden. Seperti itu ya. Itu yang namanya mengumpulkan data melalui wawancara. Lalu yang terakhir, pengamatan langsung. Pengamatan langsung ini itu artinya kita mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung, tidak memberikan kertas selebaran, tidak juga melakukan wawancara. Contohnya seperti apa? Seperti yang tadi Bapak bilang tadi, misalkan kalian mau mengumpulkan data kendaraan yang lewat, gitu. Itu juga bisa. Misal kalian berdiri di depan rumah kalian, lalu kalian menghitung ada berapa kendaraan yang lewat selama 1 menit, misalkan. 1 menit di hari Senin ada 10 kendaraan yang lewat. Lalu di hari Selasa ada 12 kendaraan. Nah, itu contoh mengumpulkan data secara langsung. Jadi kalian melihat secara langsung tanpa kalian bertanya atau memberikan selebaran kepada orang lain atau kepada responden. Jadi tidak ada tanya jawab ya di situ. Jadi kalian hanya bertindak sendiri dalam mengumpulkan data. Berbeda dengan angket dan wawancara. Kalau angket dan wawancara, kalian harus melibatkan orang lain atau melibatkan responden dalam mengumpulkan data. Paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan tentang cara mengumpulkan data? Ingat ya, jadi harus tahu bedanya. Kalau angket itu kata kuncinya ada selebaran atau kertas. Jadi kalian ngasih kertas, lalu nanti kalian kumpulkan, baru kalian olah datanya. Kalau wawancara, kalian nanya langsung ke orang lain. Itu disebut wawancara. Kalau pengamatan langsung, kalian tidak pakai atau tidak melibatkan orang lain. Hanya kalian yang mengamati secara langsung. Biasanya kalau pengamatan langsung ini hanya data yang bisa dilihat secara kasat mata saja atau yang bisa dilihat mata secara langsung. Tapi kalau misalkan seperti tinggi badan itu kan tidak bisa ya, kecuali kalau datanya itu sudah tertulis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nanti langsung tanyakan saja kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi supaya jelas. Oke, lanjut. Sebentar. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini cara menyajikan data. Jadi untuk level kelas 6 itu kalian akan belajar yang namanya 4 macam cara penyajian data. Ya. Di sini ada diagram garis, ada diagram lingkaran, ada diagram batang, dan ada tabel. Ya. Jadi ada 4 jenis cara menyajikan data yang akan kalian pelajari di kelas 6.
Apakah hanya 4 ini? Tidak, ada banyak sebenarnya. Tapi untuk kelas 6 ini kalian cukup belajar 4 macam diagram dan tabel ini ya. Cara menyajikan datanya ada 4. Nah, kalau pada pertemuan kemarin kalian sudah belajar cara menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Masih ingat kan? Ini contohnya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nanti akan Bapak jelaskan. Nah, kalau garis kurang lebih gambarnya seperti ini nanti kalau kalian akan membuatnya. Kalau lingkaran seperti ini, kalau di wah, siapa nih yang coret-coret nih? Ayo yang coret-coret, coba dihapus. Ayo. Bapak nggak bisa menampilkan nih kalau dicoret-coret seperti ini. Bentar ya. Sebentar. Oke, Bapak tampilkan kembali. Jangan dicoret-coret ya. Jadi supaya teman yang lain bisa melihat dengan jelas. Oke, Bapak lanjutkan. Ada 4, kemarin kalian sudah belajar tabel. Nah, hari ini kita akan belajar ke diagram garis terlebih dahulu. Untuk yang 2 ini kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, Romero tolong jangan dicoret-coret ya, Romero. Oke, ini untuk data tabel Bapak ulang supaya kalian paham karena kalian mungkin ada sebagian dari kalian yang belum mempelajari lewat video yang Bapak berikan. Jadi di sini Bapak jelaskan dalam membuat atau menyajikan data dalam bentuk tabel itu yang harus kalian perhatikan adalah ada berapa banyak jumlah datanya. Ya, contoh di sini kita akan menghitung data tinggi badan ya. Di sini datanya, nama datanya yaitu tinggi badan. Lalu di sini ada turus. Ya, turus itu adalah satuan yang digunakan untuk menghitung berapa banyak jumlah dari masing-masing data. Ya. Cara penulisannya bagaimana? Dia sama seperti cara menuliskan angka 1 saja. Ya. Setiap satu batang turus itu melambangkan sebuah biasanya. Tapi kadang ada juga yang dia melambangkan 10, 100, dan sebagainya tergantung dari data yang disajikan nanti. Tapi kalau umumnya kalian di kelas 6 ini, satu turus itu dilambangkan dengan satu satuan. Ya. Nah, kita lihat. Nah, penulisan turus itu kemarin juga ada yang salah. Seharusnya ketika menuliskan 5 buah atau 5 satuan turus, itu harus seperti ini ya. Waduh, siapa nih yang coret-coret nih? Tolong dong. Ayo, yang coret-coret, dihapus. Kasihan temennya nanti nggak kelihatan. Ayo. Siapa yang... Nah, dihapus ya. Jangan dicoret-coret. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi penulisan turus kemarin ada yang masih salah. Di sini Bapak jelaskan kalau penulisan turus yang kelipatan 5 itu harus dengan garis yang miring. Artinya setiap 5 satuan turus itu harus diberi garis pada 4 satuan turus yang lain. Ya. Gitu. Karena contoh ini misalkan kalau 4 kan hanya 4 turusnya. Ya. Kalau 10 berarti ini 5, yang ini juga 5. Nah, kalau setiap turus 5 atau 5 turus, itu dia harus diberi garis seperti ini. Makanya di sini diberi tanda merah untuk membedakan. Ya. Jadi setiap 5 satuan turus. Paham ya? Jadi setiap 5, bukan 6, 7, dan sebagainya. Tapi 5. Setiap 5 kita beri garis seperti ini, nanti 5 lagi seperti ini. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Nah, oke. Lanjut. Nah, di sini kalau turusnya sudah dituliskan, baru kalian bisa tuliskan jumlah datanya. Contoh misalkan di sini 150 cm, itu ada 10 orang, maka turusnya dilambangkan seperti ini. Lalu kita tuliskan 10 di sini. Begitupun yang lainnya sampai yang terakhir. Ingat ya, kalau data di awal itu disebutkan 40, maka ini bagian jumlah ini kalau kalian jumlahkan harus 40 juga. Ya, kemarin ada dari kalian juga yang menghitungnya tidak sama. Kemarin kan Bapak berikan data ada 20 orang tinggi badan, ya. Tinggi badan dari 20 orang. Nah, tapi di sini ketika dia sajikan dalam bentuk tabel itu ada yang 19, ada yang 18. Berarti itu tandanya ada data yang hilang atau yang belum
tuliskan ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena itu akan mengurangi nilai kalian. Seperti itu ya. Jadi semoga dari data tabel ini kalian sudah paham bagaimana cara menuliskannya. Ingat ya, caranya ya itu dimulai dari hitung dulu ada berapa datanya. Karena di sini ada 5 data, maka di sini Bapak tuliskan 5. Baru kalian hitung torusnya berapa, lalu jumlahnya berapa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut ya. Nah, ini Bapak berikan contoh yang lain. Di sini ada data berat badan. Kelihatan nggak kalau seperti ini? Oke, silakan Johannes. Kenapa? Oke. Enggak, Pak. Kepencet, Pak. Oke. Bapak lanjutkan ya. Ini contoh cara penyajian datanya. Bapak tampilkan seperti ini supaya kita bisa tuliskan torusnya secara manual. Oke, sebentar. Oke, di sini Bapak beri contoh ada 20 siswa yang berat badannya Bapak kumpulkan ya, ada 20. Sebentar. Pakai merah saja biar kelihatan. Oke. Di sini ada 20 kan? Artinya nanti Bapak kumpulkan di sini datanya harus 20. Seperti itu ya. Ya, ingat, cara menyajikan tabel itu ada 5 tahapan. Yang pertama tulis dulu nama tabelnya. Ya, karena di sini yang disajikan adalah data berat badan. Di sini kan data berat badan. Nah, maka judulnya juga data berat badan. Paham sampai sini? Ya, ini juga penting. Karena setiap data tabel itu harus ada judul. Ya, ini adalah judul tabelnya. Paham sampai sini? Itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, buat kolom tabelnya. Ya, kolom tabel itu umumnya terbuat dari 4 kolom. Ya, ada 4 kolom. Kolom itu yang ke samping ya. Ini kolom 1, ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, dan ini kolom 4. Kolom 1 isinya nomor, kolom 2 isinya data, nama datanya ya. Karena di sini berat badan, maka di sini Bapak tuliskan berat badan. Kolom 3 isinya turus. Kolom 4 isinya jumlah. Paham sampai sini? Ya, di sini ada 4 kolom. Nah, kalau sudah buat kolom, kita tinggal buat barisnya. Baris itu yang ke bawah, ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kolom itu yang ke samping, lalu baris itu yang ke bawah. Nah, di sini ada karena, waduh, siapa yang coret? Adel Kodel siapa tuh? Itu siapa namanya? Kok diganti begitu? Oke, lanjut ya. Jangan dicoret. Yang bisa coret Bapak saja supaya kalian tidak bingung. Ya. Oke, sebelum kalian menghitung berapa banyak torusnya, kalian lihat dulu. Dari data ini ada berapa banyak jenis datanya. Ya. Contoh kalau berat berarti ada beratnya ada berapa saja. Karena di sini ada 36, ada 37, ada 38, ada 39, ada 40. 35 ada tidak? Tidak. Berarti dia tidak dihitung atau tidak dimasukkan. 41 ada tidak? Tidak. Berarti dia juga tidak dimasukkan. Artinya yang dimasukkan dimulai dari berat yang 36 kg sampai 40 kg. Maka kita buat ke bawah atau barisnya itu ada 5. 6 dengan baris jumlah. Paham ya? Oke, lanjut. Yang 36. Supaya tidak bingung, kita hitung dengan cara kita coret. Diurutkan datanya dari yang terkecil. 36 ada 1. Lalu ada 2. Lalu ada lagi nggak? 3. Oke, berarti torusnya kita tuliskan 3 batang. 1, 2, 3. Maka di sini kita tuliskan 3. Paham sampai sini? Lanjut. 37 ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. Masih ada lagi? Tidak. Maka kita buatkan 5 torusnya. 1, 2,
3, 4. Nah, ingat, torus yang kelima harus seperti ini. Nah, karena ini menandakan 5 satuan torus. Paham ya? Ya. Bukan seperti ini ya. Kalau misalkan kalian membuatnya seperti ini salah. Sebentar. Misalkan kalian buatnya seperti ini. Itu salah. Ya. Kalau kalian buat 5-nya seperti ini dalam torus, itu salah. Harusnya torus yang kelima itu kalian buat miring seperti ini. Oke, paham? Ya. Lalu kalian tuliskan jumlahnya di sini 5. Begitupun yang lainnya 8 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini Bapak tuliskan torusnya 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya miring. Lalu yang ke-6 baru di sini. Paham ya? Baru kita tuliskan 6. Lalu 39. 39, maaf. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Maka dituliskan 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita tuliskan 4. Lalu yang terakhir 40 ada berapa? Ada 1, 2. Berarti tuliskan torusnya 2. Seperti ini. Ya. Seperti itu ya. Maka ini kalau kita jumlahkan 3 ditambah 5, 8, tambah 6, berapa? 14, tambah 8, tambah 4, 18, tambah 2, 20. Maka hasilnya sama, 20. Ya. Seperti itu ya. Kalau di sini datanya 20, di sini juga harus 20. Jangan sampai 19, 18, apalagi 21. Nanti ada data goib. Paham ya sampai sini? Ya. Jadi menuliskan datanya harus lengkap dan sesuai. Jadi kemarin ada beberapa dari kalian yang Bapak koreksi penulisan torusnya, jumlahnya, dan sebagainya. Supaya kalian paham. Oke, lanjut. Oke, ke data garis, diagram garis ya. Contoh, Bapak ambil yang tadi, data yang tadi, ini tabelnya. Sama seperti yang kita buat barusan. Bagaimana cara membuat diagram garis? Perhatikan, supaya nanti kalian tidak bingung. Ya, cara membuatnya seperti ini. Waduh, ini Adel, tolong Adel. Adel, Kodel. Itu beneran ditulis namanya itu loh. Bapak nggak punya murid namanya Adel, jadi tolong itu murid siapa namanya, tuliskan yang benar ya. Oke, cara membuat diagram garis seperti ini ya. Harus ada garis yang ke atas, harus ada garis, ini garis yang ke atas, Bapak pakai pulpen kayak tadi deh. Oke, ini ada garis yang ke atas. Ya. Harus ada garis yang ke atas begini. Lalu ada garis yang ke samping, ya. Harus dimulai dari situ, ya. Garis yang ke samping gunanya untuk datanya. Ini untuk data. Kan 36 kilo, 37 kilo, 38 kilo, 39 kilo, sama 40. Nggak kelihatan. Itu siapa tuh? Aduh, ya jangan coret-coret dong. Kelihatan tidak? Kelihatan kan? Nah, jangan coret-coret ya. Bapak ulangi. Jadi, cara membuat diagram garis, itu dimulai dari garis yang ke atas ini, yang dari angka 7 sampai 0, lalu garis ke samping, ya. Nah, garis ke samping ini tergantung dari data yang mau dikumpulkan. Karena Bapak pakai data berat badan yang tadi, maka di sini Bapak tuliskan berat badan yang tadi. Ada 36, 37, sampai 40. Paham sampai sini? Nah, 0 sampai 7 ini apa? 0 sampai 7 ini karena datanya di sini adalah data 2, 4, 6, 5, 3. Maka di sini Bapak tuliskan 0 sampai, waduh, itu Adel, tolong dong Adel. Jangan dicoret-coret seperti itu. Bapak sedang menerangkan. Ya, waktunya tidak banyak soalnya nih. Oke, Bapak ulangi. 0 sampai 7 ini maksudnya adalah frekuensi atau jumlah. Kalau tadi kan jumlah. Kalau ini ditulis frekuensi. Beda, Pak. Boleh.
Sama saja artinya antara frekuensi dengan jumlah ya. Boleh ditulis frekuensi, boleh ditulis jumlah. Nah, di sini kan angkanya ada 3, 5, 6, 4, dan 2. Nah, ini harus dimulai dari angka 0 ya. Harus dimulai dari angka 0. Nah, kenapa di sini cuma sampai 7? Karena dia data tertingginya hanya angka 6. Jadi tulis saja 7. 6 boleh tidak? Boleh. Tidak apa-apa. Paham sampai sini? Paham sampai sini ya? Ingat, kalau sudah kalian buatkan garis, oh iya jangan lupa tuliskan juga judulnya. Di sini ada berat badan siswa ya. Ini juga penting. Sama seperti yang tadi, sama seperti yang penyajian data tabel tadi, ya kan? Itu harus ada judul. Ini judulnya ditulis di bagian atas. Berat badan siswa. Kalau tinggi berarti tinggi. Kalau nilai ulangan berarti nilai ulangan. Seperti itu ya. Nah, setelah dibuatkan garis seperti ini, oh ini di dalamnya ada garis. Perlu tidak? Kira-kira perlu tidak? Perlu. Jadi setiap frekuensi yang kalian tuliskan itu harus ada garisnya. Supaya apa? Supaya yang membedakan antara diagram garis satu dengan diagram garis yang lainnya. Ya. Jadi setiap ini kan yang garis paling bawah kan garis 0. Garis di atasnya garis 1, punyanya 1. Garis di atasnya lagi punyanya 2. Begitupun sampai yang terakhir. Garis 7 punyanya tuh 7. Nah, setelah dibuatkan garis, baru kalian buatkan garis yang kuning ini. Caranya gimana? Dengan cara kalian berikan titik. Ya, dengan cara kalian berikan titik. Nah, kalau di sini Bapak klik. Nah, di sini ada titiknya. Kelihatan tidak? Kenapa, Del? Nah, di sini ada titiknya ya. Titik yang pertama ini ada di garis 3. Karena 36 kg itu hanya ada 3 siswa. Ya kan, kalau kita tarik garis ke bawah, ini punyanya 36 kg. Ada 3 siswa. Paham sampai sini? Ya. Ini kalau Bapak beri garis putus-putus, dia punyanya 36. Lalu jumlahnya ada 3. Nah, lalu punyanya 37. Ada berapa? Ada 4 apa 5 nih? Oh, bukan 4 ternyata. Ternyata ketika kita klik di sini, nah garisnya yang ini titiknya ya. Titik yang kedua atau yang 37 kg ada di titik 5 ya. Kelihatan tidak? Ya, di titik 5. Jadi kalau Bapak berikan garis putus-putus untuk menandakan dia ada di mana, berarti kurang lebih seperti ini. Dia punyanya 37. Jumlahnya atau frekuensinya ada 5. Begitupun yang lainnya ya. Nah, yang 6. 6 punyanya 38. Lalu 4 punyanya 39. Dan terakhir 2 punyanya 40. Seperti itu cara membuat diagram garis. Sampai sini ada pertanyaan? Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Ya, semoga paham ya. Nanti materi ini akan Bapak share di grup kalian bagi yang tidak menyaksikan Zoom. Lalu video ini juga nanti akan Bapak share supaya kalian paham. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjut ke tugas? Ya? Enggak, Pak. Jadi tadi kita sudah mereview tentang tentang penyajian data tabel. Lalu kita juga sudah belajar tentang diagram garis. Oke. Apa? Adel, kenapa Adel? Ini Adel ini siapa sih? Coba diaktifkan kameranya, Bapak mau tahu dong. Adel? Adel ini siapa ya? Adel? Mungkin ada yang kenal Adel itu siapa? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Kalau lain kali nanti kalau misalkan, wah sudah keluar dia. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kenapa? Anak baru kali. Baru mana?
Ya, tidak apa-apa. Ya, untuk kedepannya ketika belajar Zoom meeting seperti ini, tolong tampilkan videonya supaya Bapak tahu nih kalian mengerti atau tidak. Lalu ada pertanyaan atau tidak ya. Selain itu, juga supaya kita tahu. Ada pertanyaan sampai sini sebelum Bapak berikan ke tugasnya? Nggak ada, Pak. Aduh. Nah, Makanya sama bapak lu deh. Bapak tampilkan Sakit kepala gue. tugasnya. Nah, Masak sulit ini. ini tugas yang kedua Maaf. adalah membuat diagram garis dengan data seperti ini ya. Nanti ini Bapak share juga di grup tugasnya. Jadi ada data tentang apa? Ada yang tahu datanya apa? Nama data. Kepada Siti. Hasil panen. Ya, betul. Hasil panen petani kedelai. Ya. Hasil panen petani kedelai. Nah, datanya ada di sini. Ada 4, ada 6, ada 7, ada 7, ada 8, ada 9. Berarti dia ada berapa datanya? Ada 7, ada 6 data ya. Ya, nanti 6 data ini kalian sajikan dalam bentuk pada diagram Siti. garis. Sebelum kalian buat dalam bentuk diagram garis, kalian buat dulu tabelnya. Ya, buat tabelnya seperti yang tadi. Seperti ini dulu, kalian buat tabel seperti ini. Ya, ada nomor. Terus di sini Karena hasil panen ada berapa saja, turusnya ada berapa, lalu jumlah atau frekuensinya ada berapa. Kalian tuliskan. ya, Kita buat tabel seperti ini, baru kalian buatkan diagram garisnya seperti ini. Ya, dengan data ini. benar. Itu nomor 1 ya, ingat. Nomor 1 itu data ini dibuat tabel dan dibuat diagram garis. Kan di sini jelas. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel diagram garis. Ada pertanyaan nomor 1? Ya, Pak. Davina? Itu kan 7-nya ada 2, Pak. Terus nanti pas dibikin tabel, itu dibikin 7-nya 2 atau 1 aja? Loh, kan torusnya dia bisa 2 berarti. Kan torusnya baru 2. Datanya berarti kan hanya nomor 4, 4 ton, 6 ton, 7 ton, 8 ton, dan 9 ton. Berarti ke bawahnya atau barisnya ada berapa kira-kira? Bikin baris ke bawah gini ada berapa? Ada 5 juga kan? Di sini tuliskan berarti 4, 6, 7, 8, 9. Baru dibedakannya di turusnya. Ada berapa? 2. Nah, ada yang 2, ada yang 1. Nanti tinggal kalian tuliskan. Gitu ya. Menurut Lalu nomor 2, 3, 4, dan 5 ini kalian jawab seperti biasa saja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, nanti bisa tanyakan di WA ya kalau ada pertanyaan. Karena waktunya mau habis, kita akhiri. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Ya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Dadah. Boleh lift, Pak? Ya, silakan.